Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali lagi bersama Yesus Kuatku, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorga, terima kasih saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan menikmati Engkau dalam kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kami pencerahan yang baru, memberikan kami kekuatan baru untuk kami mengiring Engkau di sepanjang hari ini. Kami akan siapkan hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Answered Prayer. Dan kita akan melihat pokok pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita merenungkan kembali atau kita menghitung kembali, sudah berapa banyakkah jawaban doa yang kita terima dari Tuhan? Sudah berapa banyakkah jawaban doa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita? Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengatakan bahwa sudah begitu banyak, bahkan sampai tak terhitung. Atau juga ada di antara kita yang mengatakan belum terlalu banyak, hanya beberapa saja. Tetapi kalau kita melihat di sini, seberapa banyak pun jawaban doa yang kita terima dari Tuhan, itu adalah bukti nyata bahwa Allah mengasihi umat-Nya. Allah mengasihi anak-anak ketebusan-Nya. Bahwa Dia mau memberkati umat-Nya dengan memberikan jawaban-jawaban doa dari setiap seruan doa umat-Nya. Dan kalau kita melihat di dalam ayat 14 dikatakan bahwa inilah keberanian percaya kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah yang memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu bahwa dikatakan kita memiliki keberanian percaya kita kepadanya. Keberanian percaya kita kepada Yesus Kristus bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang dapat mendengar, satu-satunya Tuhan yang dapat menjawab dan mengabulkan setiap doa kita. Kita memiliki keberanian, kepercayaan untuk kita menghampiri Dia. Dan kita meyakini bahwa hanya Dialah Allah, Yesus Kristus satu-satunya yang berkuasa, yang dapat menjawab setiap seruan doa kita. Puji nama Tuhan. Dan di sini dikatakan di dalam ayat 15 bahwa dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini adalah di mana kita memiliki iman, ya, iman pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus, meskipun kita belum melihat dengan mata kita, meskipun kita belum mendengar dengan telinga kita, tetapi itu semua yang Tuhan sediakan bagi anak-anak-Nya. Tuhan memberikan apa yang kita doakan. Dia memberikan, mengabulkan setiap doa yang kita naikkan di hadapan-Nya. Dan kita memiliki keyakinan bahwa kita sudah menerima jawaban doa itu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam Efesus 3 ayat 20 juga dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Kita memiliki Allah yang berkuasa, yang sanggup
menjawab doa kita, bahkan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Haleluya, kita sungguh bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan kita satu-satunya. Oleh sebab itu, kalau kita melihat di sini hal-hal tersebut, ya, semuanya itu dapat terwujud, semuanya itu dapat terkabulkan, ya, saat kita berdoa dan meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kalau tadi kita sudah baca di dalam ayat 14, dikatakan bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini adalah salah satu hal yang penting, bagaimana jawaban doa kita terkabulkan, yaitu kalau kita berdoa menurut kehendak Tuhan. Dan kita akan melihat, ya, beberapa hal bagaimana cara kita berdoa menurut kehendak Tuhan. Kalau di sini saya mencatat 2 hal saja, yaitu yang pertama tentunya kita minta agar kehendak Tuhan yang terjadi. Di saat kita berdoa, jangan pernah kita berpikir bahwa hasil jawaban doa itu sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau yang kita pikirkan. Sebab kalau demikian, kita akan merasa kecewa kalau hal itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sewaktu kita menaikkan permohonan doa kita mau naikkan dengan ucapan syukur. Dan kita mau katakan bahwa apapun yang kita naikkan, setiap doa yang kita naikkan, biarlah jawaban yang Tuhan berikan itu adalah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan meyakini bahwa setiap doa kita Tuhan jawab. Entah itu jawaban yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, jawaban yang di luar dari apa yang kita mau. Tetapi kalau kita percayai itu adalah jawaban dari Tuhan dan itu adalah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita mau berserah pada rencana Tuhan. Ya, berdoa menurut dengan kehendak Tuhan, yaitu kita berdoa dengan berserah pada rencana Tuhan. Ada kalanya sewaktu kita berdoa, jawaban itu tidak kunjung datang. Kita berdoa tetapi sepertinya lama sekali Tuhan menjawab kita. Jangan pernah menjadi putus asa. Sebab mungkin saja Tuhan sedang menunda jawaban doa itu. Untuk maksud apa? Dia punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Sebab dia akan menyatakan jawaban itu seturut dengan waktunya yang tepat. Waktu Allah yang terbaik untuk dia menunjukkan rencananya yang indah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu sangat penting sekali kita berdoa menurut kehendak Tuhan. Karena kalau kita lakukan hal ini, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Doa menurut kehendak Tuhan, yaitu di mana doa yang selaras dengan kehendak Tuhan adalah doa yang berkuasa, yang akan menghasilkan sesuatu yang terbaik menurut rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan berdoa menurut kehendak Tuhan itu sangat penting karena menunjukkan iman dan kepercayaan kita akan janji Allah sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah bentuk iman bahwa kita percaya sepenuhnya akan janji Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa begitu pentingnya berdoa menurut kehendak Tuhan, yaitu bahwa hal itu akan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Doa bukan hanya sekedar menaikkan permohonan, tetapi dengan doa kita menaikkan doa-doa kita sedang membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan kita memiliki Allah yang senang untuk menjawab setiap doa-doa kita. Puji nama Tuhan, jawaban doa kita hanya kita bisa dapati di dalam Yesus Kristus. Dan semuanya dapat terjadi asal kita berdoa menurut kehendak-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorga, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami kembali agar kami memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan.
Kami mau menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang tahu kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga apapun doa-doa yang kami naikkan Tuhan, biarlah hal itu terjadi atas seturut kehendak-Mu. Dan kami akan melihat rencana Allah yang indah pun Engkau buat dalam kehidupan kami. Engkau yang akan memberkati segenap kehidupan kami, umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau yang akan menuntun langkah kami. Engkau yang akan memelihara kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya menyenangkan Engkau dan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan beri. Dan kami mau melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.